Huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Pada umumnya, dalam sistem alfabet terdapat dua kelompok huruf, yakni huruf kecil dan huruf besar, yang kita sebut dengan huruf kapital. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku, terutama tata cara dalam penulisan. Dan materi kali ini adalah aturan penulisan huruf besar atau huruf kapital yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak 2015, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia diresmikan sebagai pengganti EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebenarnya tidak banyak yang berubah, karena kenyataannya sebagian besar tata aturan yang ada dalam PUEBI kurang lebih sama dengan EYD. Hanya saja terdapat sejumlah perubahan dan beberapa tambahan dalam PUEBI. Dan salah satu perubahan tersebut adalah tentang penggunaan huruf kapital atau huruf besar dalam bahasa Indonesia. Menurut EYD, tata cara penulisan huruf kapital harus digunakan pada huruf awal nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Tetapi pada PUEBI, peraturan tersebut terdapat tambahan satu ketentuan lagi, yakni huruf kapital juga digunakan untuk awal huruf julukan. Perhatikan sejumlah aturan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia berikut ini. Menurut PUEBI, huruf kapital digunakan pada yang pertama di awal kalimat. Tidak berbeda dengan EYD, dalam PUEBI huruf kapital juga digunakan di setiap awal kalimat. Misalnya, saya sedang membersihkan lantai. Letakkan buku-buku itu di atas meja. Kamu akan pergi kemana? Yang kedua adalah nama orang dan julukan. Untuk nama orang, contohnya Kartika, Dewi Sinta, Agus Setia Prayoga, dan sebagainya. Aturannya adalah huruf kapital ditulis di awal nama dan di setiap awal pergantian spasi. Lalu nama julukan. Misalnya, Bapak Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan di Indonesia. Kemajuan perekonomian di Indonesia semakin membaik berkat peran Bapak Koperasi kita. Contoh yang ketiga, hari Rabu yang akan datang, Ibu Negara akan berkunjung ke daerah pusat kerajinan terbesar di Jawa, dan sebagainya. Nah, Bapak Pembangunan, Bapak Koperasi, dan Ibu Negara merupakan nama julukan. Selanjutnya adalah nama orang yang disertai julukan. Misalnya, seorang fisikawan asal Italia bernama Alessandro Volta membuat sebuah baterai pertama kalinya dengan cara memupuk lapisan perak, papan tulis, dan kain yang sudah direndam menggunakan air asin. Contoh yang kedua,
Mesin diesel pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh asal Jerman bernama Rudolf Diesel secara misterius di kapal feri dalam perjalanannya menuju Inggris. Alessandro Volta adalah nama julukan, karena beliau adalah penemu baterai pertama, sedangkan nama aslinya adalah Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Diberi julukan Alessandro Volta. Lalu Rudolf Diesel, juga nama julukan karena beliau adalah penemu mesin diesel pertama, sedangkan nama aslinya adalah Rudolf Christian Karl Diesel. Yang ketiga, huruf kapital digunakan dalam gelar keagamaan, kehormatan, keturunan, atau akademik. Misalnya, Nabi Muhammad, Pangeran Diponegoro, Dr. Cipto Mangunkusumo, Budi Prayoga Sarjana Hukum, Anindita Astri Magister Manajemen, dan sebagainya. Perlu diketahui pula bahwa huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan kata yang bermakna keturunan atau anak dari. Misalnya, bin, binti, fan, boru, dan sebagainya. Misalnya, Prayoga bin Hermawan, Michael van Houten, Alaudin Boru Situmorang, dan sebagainya. Yang keempat adalah untuk sapaan gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, dan nama jabatan. Jadi, huruf kapital dalam hal ini digunakan untuk menulis huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan lain-lain seperti yang disebutkan di atas yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, selamat pagi dokter. Mohon bimbingannya Ustadz. Selamat datang yang mulia. Siap kapten, dan sebagainya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan dalam penyebutan nama agama, kitab suci, Tuhan, dan sebutan atau kata ganti Tuhan. Contohnya, untuk penulisan agama, misalnya, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Agama yang diakui secara resmi di Indonesia antara lain adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh yang ketiga, Aisyah memeluk agama Islam, sedangkan Dewi memeluk agama Hindu. Lalu untuk penulisan kitab suci, misalnya, para santri pondok pesantren As-Salam diwajibkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran setiap usai sholat fardu. Contoh yang kedua, Natali tidak pernah lupa membawa Alkitab setiap ke gereja, dan sebagainya. Selanjutnya adalah huruf kapital digunakan untuk penulisan Tuhan dan kata gantinya. Misalnya,
Sebagai manusia, kita harus senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang kedua, Allah pasti menunjukkan jalan terbaik kepada semua hamba-Nya. Dan yang ketiga, ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini senantiasa di jalan yang Engkau ridhoi. Yang Maha Esa, Nya pada kata hamba-Nya, Mu pada kata hamba-Mu, dan Engkau merupakan kata ganti khusus untuk Tuhan. Maka aturan penulisannya harus menggunakan huruf kapital.